Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu saudara-saudari dari jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada 1 minggu ke depan ini. Yang pertama di poin 20, kegiatan SMGT Jemaat Rantepao. Pertama, ibadah gabungan SMGT kelas Indria, kelompok pelayanan 1 sampai 7, kelas remaja pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 8.00 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, inisiasi atau perpindahan kelas SMGT pada hari Minggu 10 Agustus dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 16.00 WITA. Poin 21, dalam rangka Pesparawi Nasional ke-1 PPGT yang akan dilaksanakan pada bulan September 2025, maka tim Pesparawi PPGT kelas Rantepao mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini dalam bentuk pujian dan basar. Poin 22, ibadah bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 8 Agustus pukul 17.00 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Sesudah ibadah dilanjutkan dengan pembinaan dari program Komisi PWG Jemaat Rantepao. Lanjut di poin 23, sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 4 Agustus pukul 16.00 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Harap koordinator komisi menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggarannya. Poin 24, kelas katekisasi CD kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu mengikutinya. Diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Poin 25, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Bella Capana Ade dengan Saudara Heskiel Sule Akiosan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 9.00 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada pukul 12.30 di gedung Toraja Hiltra Hotel. Yang kedua, Saudara Sertu Antonio Glorius Trinanda Kiding dengan Saudari Intan Ratu Lalanlangi dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 9.00 di gedung Gereja Jemaat Londa. Resepsi perkawinan pada pukul 12 di Rumah Tongkonan Rante Madika, Londa, Toraja Utara. Poin 26, telah meninggal dunia. Yang pertama, Ibu Damaris Utan Sigala, orang tua dari Bapak Simon Sari atau mertua dari Ibu Martina Dasima, anggota Jemaat Rantepao kelompok 6, pada hari Minggu 20 Juli 2025 di rumah kediaman Tokala Buntu Pasele. Yang kedua, Bapak Peter Kalidong Linting, orang tua dari Bapak Agustinus Linting, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5, pada hari Kamis 31 Juli di rumah kediaman Buah Talulolo. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 28, Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rantepao melaksanakan bulan penimbangan dan vitamin A bagi bayi dan balita di bulan Agustus ke posyandu terdekat
Jadwal yang kedua, Posyandu Matahari, Kelurahan Rantepao, tanggal 6 Agustus, tempat Kodim 1414 Tator. Yang kedua di Posyandu Edelweiss, Kelurahan Singki, tanggal 13, tempat samping kantor transmigrasi. Kemudian di Posyandu Lavender, Kelurahan Rantepao, tanggal 14, tempatnya di kantor Kelurahan Rantepao. Informasi tambahan, ibadah penghiburan Mapata-Mapati almarhumah Martarura Bangalino dilaksanakan pada hari Jumat 8 Agustus pukul 18.00 di kelompok pelayanan 5 atas perhatian dan kehadiran kita untuk menghibur keluarga yang berduka. Demikian beberapa penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, membawa syukur atas kasih setia-Nya yang tak berkesudahan. Kita datang untuk menyembah, memuji dan mendengarkan firman-Nya yang menghidupkan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesederhanaan, syukur dan kepedulian, bukan dalam mengejar kepuasan diri semata. Ibadah ini menjadi momen untuk kembali memeriksa hati kita. Apa yang sesungguhnya kita cari dalam hidup ini? Apakah Tuhan masih menjadi pusat dari segalanya? Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi sarana pembaruan iman dan komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan dan sesama. Marilah kita menyembah-Nya dalam tuntunan tema waspadalah terhadap ketamakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa hati kami sering dipenuhi keinginan yang berlebihan. Kami mengejar harta, kenyamanan, dan pujian dunia, namun melupakan kasih dan kebenaran-Mu. Kami iri, kami takut kekurangan, kami tidak puas dengan apa yang Kau beri. Ampunilah kami atas ketamakan yang diam-diam menguasai hidup kami. Sucikan hati kami, Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam syukur dan menaruh harapan hanya kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kebahagiaan yang sia-sia. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, baik yang hina maupun yang mulia. Mulutku akan mengucapkan hikmat, aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Mereka yang percaya akan harta bendanya tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya.
Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Amin. Bangsa dunia bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian. Tinggimu firman-Nya teguh, Rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang selalu memberkati dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berkumpul bersekutu di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Nyatakan cinta kasih-Mu, berikanlah hikmat, agar kami semua dapat memahami firman-Mu. Kami boleh jadikan pelita dan sulu, dan kami akan terus memegang teguh firman-Mu untuk kami wujud nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sebab kami semua telah siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Hosea 11 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Hosea 11 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka.
Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyerahkan diri kelak, kamu pun akan menyerahkan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, muliakanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengerahkan manusia dari yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, tiada lagi orang yang bersunat atau tak bersunat, orang Badar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan membaca Injil Lukas pada pasalnya yang ke-12, di ayatnya yang ke-13 sampai ayat 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun, Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah
terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya tanahnya, berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikian saudara-saudara seluruh pembacaan kita pada malam ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Apa kabar semua? Baik. Halo anak muda, apa kabar? Wow, anak muda enggak menjawab ya? Sehat semua? Sehat. Saudara, puji Tuhan, malam ini kita boleh bersama berkumpul, beribadah. Ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita sudah melewati 7 bulan di tahun ini ya, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tema kita saat ini saudara-saudara, waspadalah terhadap ketamakan. Waspadalah terhadap ketamakan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup di zaman yang serba maju, serba modern. Kalau anak muda mengatakan kita berada di zaman flexing. Tahu flexing? Pasti tahu ya. Suka memamerkan sesuatu yang berlebihan. Misalnya sebelum makan, ya difoto dulu. Sudah itu di-share. Nah, kita lagi makan di restoran di mana di situ menunya terbaru. KFC dengan menu terbaru. Jadi dia
pamerkan itu. Ada kafe yang terbaru didirikan, kita mesti ke sana, ya. Tidak mau ketinggalan, harus menikmati kopi yang terbaru, ya, green tea yang terbaru, yang menunya berbeda dari yang lain. Itu disebut kita berada di zaman flexing. Atau juga saudara-saudara, kita berada di situasi FOMO, masa FOMO, di mana kita takut ketinggalan. Sudah punya skincare, tapi ada yang terbaru, harus beli skincare yang terbaru yang bisa membuat muka lebih jauh bercahaya dari muka teman-teman yang lain, gitu. Atau misalnya ya berusaha untuk libur, lalu tidak mau ketinggalan, pamerkan juga liburnya, di mana dia berlibur. Kita lagi di Bali nih, nyaman, lihat Pantai Kute dan sebagainya. Itu saudara-saudara yang lagi terjadi pada masa kini. Masa flexing, FOMO, coba lihat dengan keadaan-keadaan yang terbaru. Seringkali kita orang tua, kok kenapa begini ya? Tapi itulah yang terjadi pada masa kini. Banyak orang yang mengukur kesuksesan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan memiliki harta yang banyak, dengan punya posisi yang banyak. Udah jadi majelis pimpinan di satu kantor, instansi, atau di tengah masyarakat dan sebagainya. Pokoknya jabatan banyak. Kalau anak muda, kesuksesan itu kalau punya iPhone terbaru, iPhone 15 mah sudah ketinggalan. Saya lagi tunggu iPhone 16, gitu. Atau juga saudara-saudara ingin saldo dompetnya dengan dana digital, ingin banyak. Kalau hanya 100.000, wow, ketinggalan. Maunya ada 20 juta di saldo dompet digitalnya. Kalau pakai tunai mah ketinggalan. Sukses kalau punya dana di dompet digitalnya itu sekian banyaknya, itu dianggap berhasil. Atau juga ketika viral di media sosial, oh itu hebat, itu sukses. Lagi banyak lagi banyak tukar rambu solo. Kita harus cari momen yang paling tepat supaya orang nonton, sekian banyaknya orang nonton. Nah, itu lagi banyak yang seperti itu ya. Dianggap sukses kalau banyak penontonnya, banyak followersnya dan sebagainya. Apa benar seperti itu saudara-saudara? Tanpa kita sadari, kita hidup dalam dunia yang menghalalkan ambisi, yang menghalalkan ketamakan. Apa tidak boleh Ibu Pendeta viral? Boleh. Apa tidak boleh Ibu Pendeta punya saldo? Boleh. Tapi ini yang kita mau pelajari. Jangan sampai semua yang kita miliki itu membuat kita melupakan yang paling utama dalam hidup kita, Tuhan. Nah, Lukas 12 saudara-saudara, menarik kita lihat. Yesus diinterupsi oleh seorang yang meminta Yesus untuk menyelesaikan urusan warisan. Ini saya punya masalah dengan saudaraku. Tolong dong Yesus, bantu saya menyelesaikan urusan ini. Padahal saat itu saudara-saudara, Yesus sementara mengajar. Dia sedang berbicara tentang ya pengakuan iman dan juga bicara tentang takut akan Allah. Itu bacaan di pasal yang ke-11 ya. Tapi orang ini saudara-saudara, dia datang, dia ingin fokus pada hal duniawi, yaitu pembagian harta warisan. Ini seringkali banyak terjadi. Sama dengan cerita tentang anak yang hilang kan. Si bungsu minta, Bapak tolong berikan bagian saya. Tolong bagi sudah warisan itu, berikan bagian saya. Nah, ini sampai sekarang banyak terjadi seperti itu saudara-saudara. Lalu Yesus menceritakan bagaimana kehidupan orang kaya yang dilihat oleh Yesus adalah orang yang tidak patuh pada Tuhan, orang bodoh. Untuk meyakinkan orang ini bahwa jangan sampai seluruh hidupnya, hatinya terikat pada harta benda.
Maka Yesus mulai bercerita. Ada seorang yang berhasil panen besar. Bayangkan kalau panen besar, sawah yang luas, lalu hasilnya luar biasa banyaknya sampai lumbung-lumbung pun tidak bisa terisi dengan hasil panen itu. Ketika dia sudah menyimpan semua yang dia miliki, lalu dia berkata, mari kita makan, mari kita minum, kita bersenang-senang. Ini kan nyaman. Apalagi yang mau dipikirkan kalau lumbung sudah terisi. Apalagi yang mau dipikirkan kalau uang di saldo rekening digital kita banyak. Apalagi yang mau dipikirkan kalau kita punya kendaraan yang hebat. Apalagi yang mau dipikirkan kalau kita sudah viral. Ya, nyaman kan? Tapi kata Yesus malam itu, nyawanya diambil. Maka Yesus mengingatkan ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa yang kita mau lihat saudara-saudara? Hal yang pertama yang saya mau katakan, ketamakan. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan pleonexia. Ketamakan saudara-saudara adalah keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki lebih. Jadi dia punya sesuatu, dia harusnya cukup ya, harusnya sudah banyak. Tapi mau lagi lebih dari itu, ingin lagi, mau dan mau. Pokoknya dia ingin menguasai jauh lebih banyak. Itu adalah ketamakan. Ketamakan di sini saudara-saudara bukan berapa banyak yang dimiliki. Bukan. Tapi ini adalah sikap hati yang ingin memiliki lebih banyak dari segala-galanya yang dipunyai baik orang lain yang dimiliki di dalam dunia ini. Ini sikap hati. Hati yang ingin mendapatkan jauh lebih banyak. Yesus melihat orang ini. Kalau kita menilai, kalau kita katakan apakah dia tamak atau tidak Ibu Pendeta. Dalam bacaan ini orang ini tamak saudara-saudara. Kenapa? Yang pertama dia ingin menguasai semua warisan yang ada. Jadi dia ingin supaya Yesus ada di situ dan Yesus boleh atur berapa banyak warisan. Dia berharap dialah yang akan mendapatkan jauh lebih banyak dari saudaranya. Dialah yang akan mengambil jauh lebih banyak. Seringkali hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang tua sudah kirim ini danamu untuk 1 bulan ya, cukup. Mama, papa sudah hitung sekian banyaknya pasti cukup. Wah, adek kok dikirim sekian, saya tidak. Wah, kakak lebih disayang sama mama, saya tidak. Gitu. Ya, sikap hati saudara-saudara. Perasaan yang merasa saya harus jauh lebih banyak dari yang lain. Yang kedua, dia memiliki rasa tamak karena dia merasa bahwa, coba lihat kata-kata lumbungku, ya, makananku, minumku, semua sudah ada padaku. Jadi dia merasa, oh ini sudah jauh lebih banyak dari orang lain. Orang lain panen tapi apa adanya, tapi saya luar biasa banyaknya. Saya punya emas yang banyak. Saya punya sawah yang banyak. Saya punya posisi yang banyak. Saya punya ini, pokoknya keinginan hati itu. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Maka Yesus tegaskan, hati-hati ya. Hati-hati. Ketamakan bisa tersembunyi di dalam niat baik. Bisa tersembunyi. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya di dalam hati lain sekali. Maka Yesus tidak larang, tidak kecam ketika kita memiliki kekayaan, tidak. Yesus senang. Tetapi kekayaan itu bukanlah tujuan hidup kita. Itu hanyalah alat untuk kita nikmati di dalam dunia ini. Tapi Yesus mau bagaimana kita menikmatinya dengan cara yang sangat indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saudara-saudara, mengapa ketamakan itu berbahaya? Yang pertama karena ketamakan itu menjauhkan kita dari Allah. Orang yang tamak saudara-saudara, dia menaruh seluruh harapannya pada hartanya, pada jabatannya, pada kekuasaannya, pada iPhone-nya, pada mobilnya, kendaraannya, pada semua yang ada pada miliknya.
Dia lebih menaruh seluruh pengharapannya itu pada apa yang nampak di pelupuk mata. Makanya firman Tuhan katakan, ingat, akar segala kejahatan adalah cinta, money, uang. Hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Kalau orang tua zaman boomer yang diandalkan adalah tiro tu aku te ya parenge na dan sebagainya. Tiro buda mote eanan diampui. Ya. Lihat ini anakku, belikan kendaraan, kirimkan uang. Kalau anak muda apa yang menjadi kebanggaan masa kini? Ya, teknologi. Kan saya jauh lebih menguasai teknologi daripada apa mama papa kampungan gitu ya. Jadi hatinya terlalu bangga, terlalu berbesar dan menganggap orang lain remeh, kecil. Apalagi saudara-saudara, gaya hidup. Nih lihat penampilanku jauh lebih bagus dengan segala pakaian yang lagi tren. Yang lagi dipakai para artis, yang lagi dipakai dengan orang-orang kalangan sosialita dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengandalkan hal seperti itu saudara-saudara, gaya hidup. Atau kemudian pendidikan, ya. Hubungan cinta juga kadang-kadang membuat kita merasa jauh lebih hebat daripada orang lain. Pacaran, coba lihat saya punya pacar toh, jauh lebih hebat kan? Paling cantik kan, rambutnya paling panjang kan, dan sebagainya misalnya seperti itu. Itu banyak sekali terjadi saudara-saudara. Ketamakan itu berbahaya, membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita begitu memperlihatkan bahwa ini semua yang saya miliki jauh lebih hebat. Ketamakan itu berbahaya saudara-saudara karena bisa membuat hubungan relasi kita dengan sesama menjadi hancur. Kadang-kala kita sudah berlaku baik, berlaku kasih. Tapi kemudian seringkali, kok kenapa dia jauh lebih cantik ya, lebih gagah ya, kita mulai iri hati. Ya, atau kita dengki. Kita merasa tidak bahagia melihat dia bahagia. Padahal kalau orang lain bahagia, orang lain senang, kita mesti bersyukur, kita senang, wah luar biasa, dia hebat. Maka saya juga turut merasakan kebahagiaan dan kesuksesan itu. Kadang-kala juga dalam keluarga saudara-saudara pertengkaran terjadi karena seperti tadi warisan ya dan sebagainya. Itu hubungan yang harmonis, hubungan yang dibangun dengan baik menjadi hancur, menjadi tidak indah lagi. Ya, ketamakan juga yang berikutnya, ketamakan menciptakan rasa aman yang palsu. Kalau dilihat orang kaya dalam perumpamaan ini merasa tenang, gandum penuh, segala-galanya dia punya, tapi apa yang terjadi malam itu datang Tuhan mengambil nyawanya. Nyawa ini bukan milik kita, milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Bahkan juga ketamakan mengarahkan kita kepada kebodohan rohani. Makanya Yesus katakan dalam tanda kutip, orang bodoh. Kenapa? Dia hanya memikirkan apa yang ada saat itu. Dia hanya memikirkan apa yang dia nikmati saat itu. Yesus katakan ini bodoh. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan, orang yang sudah dibebaskan, yang dipikirkan adalah hal kekekalan. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose tadi. Yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Kita boleh menikmati segalanya dalam dunia ini, tetapi pikirkan perkara yang ada di atas. Itu yang paling utama. Supaya menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, merasakan. Tapi juga yang utama adalah semua itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sebab itu saya mau katakan saudara-saudara, bagaimana supaya kita menghindari ketamakan. Yang pertama adalah milikilah hati yang cukup untuk selalu bersyukur. Dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita bekerja, berusaha, dapatkan yang indah dari Tuhan, nikmati, syukuri, cukupkan itu. Kalau kita belajar maksimal, lalu kemudian kita mendapatkan nilai yang tinggi, kita bersyukur.
Kalaupun juga tidak terlalu tinggi, nikmati. Kalau kita sudah melakukan semuanya, saudara-saudara, kita lihat ini yang Tuhan berikan karena Tuhan tahu ini kebutuhan kita. Nikmatilah itu. Sebab ketika kita menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kita syukuri itu saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang memiliki hati, wah luar biasa kasih Tuhan ini, luar biasa indahnya berkat Tuhan. Makanya orang katakan sekalipun banyak makanan nikmat, mui Buddha pak kandianan mami jo tingayota, kita emang tamak kure sumanga, tak edu kana mami rokona. Tapi walaupun sederhana saja, lalu kemudian kita bersyukur, saudara-saudara ini luar biasa, ini membuat kita merasakan nikmatnya karunia Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, fokuslah pada kekayaan yang sejati. Apa itu? Kaya di hadapan Tuhan. Memiliki kekayaan rohani itu jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Bu Pendeta, kan Tuhan beri akal budi, benar. Kenapa kita harus memiliki akal budi? Supaya kita berusaha untuk hidup jauh lebih baik, lebih baik. Seperti dulu kan, orang dari satu tempat ke tempat lain jalan kaki. Sesudah itu dengan akal budinya ditemukan sepeda. Sesudah itu kendaraan roda 4, roda 2, motor. Sesudah itu roda 4, sesudah itu pesawat dan sebagainya. Karena kita memiliki akal budi. Tapi saudara-saudara, jangan sampai semuanya itu membuat kita fokus dengan apa yang menjadi kepandaian kita. Sekarang Tuhan mau dengan memiliki segala-galanya, kita harus jauh lebih menyaksikan bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Kekayaan rohani jauh lebih penting daripada semua yang ada dalam kehidupan kita. Makanya Paulus mengingatkan kita, ya, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kalau kita sudah berada di dalam kasih Tuhan, matikanlah keserakahan itu. Cukupkan dengan apa yang ada dan kemudian hidup baru. Hidup benar di mata Tuhan. Jadi manusia baru yang penuh dengan belas kasih. Ketika kita memiliki, kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk menyatakan bahwa diri kita menjadi berkat bagi sesama. Luar biasa. Bahwa Tuhan mau titipkan ini, ingat, harus kita perlihatkan bahwa ya, ini karunia Tuhan. Maka dengan karunia Tuhan itu, mari kita menjadi berkat untuk sesama. Banyak orang katakan saluran berkat, Ibu Pendeta. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu yang dikatakan jadi berkat, ya. Bagaimana kita hadir untuk menjadi berkat. Kepandaian kita jadi berkat untuk orang lain, membantu orang lain. Kekayaan kita bagi, ya, dengan apa yang menjadi milik orang lain, milik Tuhan. Karena semuanya tidak akan dibawa mati, tetapi yang paling utama adalah pikirkan apa yang Tuhan mau, supaya kita jauh lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita jauh lebih mengharapkan Tuhan, supaya kita jauh mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi kan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, Dia yang prioritas. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang Dia berikan, itu menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang Dia titipkan, itu kita akan pakai untuk memuliakan Dia. Tuhan tahu apa yang kita punya, itu adalah hal yang indah yang Tuhan ingin supaya kita salurkan kepadanya. Percayalah bahwa semua yang Tuhan berikan itu kita nyatakan sebagai rasa syukur dengan segenap hati. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudara-saudara, Yesus tidak anti dengan kekayaan, tapi Yesus ingatkan agar kekayaan, kehormatan dan semua yang kita miliki tidak menguasai hati kita. Tapi yang ada di dalam hati kita adalah Kristus. Ya, yang ada di dalam hidup kita adalah Kristus. Karena yang penting bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi apakah hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu berarti di hadapan Tuhan, maka percayalah semua yang kita dapatkan dari Tuhan kita pakai untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus dikasihi, diberkati Tuhan. Waspadalah, waspadalah. Karena banyak yang bisa menghancurkan kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita menjaga diri kita waspada, kita mengandalkan Tuhan,
maka Tuhan akan beri petunjuk, lakukanlah ini yang benar, buatlah ini yang baik, nikmatilah perkembangan, kemajuan dan sebagainya dalam rasa syukur, karena yang bersemayam dalam diri kita adalah Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke sorga, memberi hidup kekal bagi kita sekalian. Saudara, kasih Tuhan bersama dengan kita, kebaikannya akan terus menguatkan kita. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Kami ingin hidup dalam rasa syukur Tuhan. Biarlah kami meninggalkan segala ketamakan. Kami ingin hidup dalam kasih dengan Tuhan, dengan sesama, sehingga hidup kami menjadi berkat, dan dengan hati yang penuh damai, dengan kehidupan yang tertuju pada Kristus, kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat dan teguh di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya jemput kita semua berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan semua umat yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan pujian dari PPGT.
Ku terkagum Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung. karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka matamu dan lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih kepada pemuda yang sudah membawa puji-pujian. Kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Namun firman Tuhan kedengaran kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang
Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini ada persembahan dari anggota jemaat untuk kita uangkan. Ya ada beras hitam. Ya kalau beras hitam tentu kita tahu kadar gulanya rendah. Semua sekarang kita hindari untuk menggunakan gula. Ya. Kita akan lelang secara Amerika supaya semuanya bisa berpartisipasi. Ya bersyukur gedung kita ini kita sudah bisa gunakan, namun masih beberapa yang belum masih membutuhkan penyelesaian. Oleh karena itu, ya melalui Natura ini kita fokuskan untuk penyelesaian. Ya kita pakai lelang Amerika. Ya. Bapak Ibu bisa angkat tangan, Bapak Ibu majelis bisa membawa pundi ke tempat Bapak Ibu. Silakan. Di sini bisa minta tolong ada di sini. Ya. Iya. Ya bisa ambil pundi lagi satu, iya. Om Bebeng bisa membantu. Oh, sempat ambil tadi lah. Om Bebeng enggak apa-apa bisa dibantu, kami kurang. Terima kasih. Di belakang Om Bebeng. Masih ada, bisa tangannya diangkat kalau masih ada. Kita masih butuh 30 detik. Silakan. Ya, selesai. Nah, masih ada. Ini juga masih beras hitam. Kita akan lelang secara biasa. Ya, jangan ditawar. Silakan. Siapa yang mau 100? Bunda Kiti 100. Seratus 2 kali. 103 kali. Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Oh, dari sebelah sana. Iya, di ujung sana tadi. Di ujung sana tadi. Sini atau siapa? Ada dia tahu kan? Kayak mamanya itu. Iya.
Hati dan pikiran pada Tuhan untuk satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Selalu kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan, membawa kemuliaan bagimu. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, meteraikanlah dalam hati kami, agar kami semua selalu memelihara dan mampu mewujudkan, karena kami percaya hanya dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, berkatilah kami semua Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam upaya mencari pekerjaan, dalam menghadapi perkembangan yang ada saat ini. Tuhan selalu mengingatkan mereka agar mereka mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk semua orang tua kami dalam usia indah. Biarlah Tuhan menolong sehingga semua orang tua kami selalu sehat, selalu bahagia, beria-ria di dalam Kristus. Engkau memberkati Bapa di sorga saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik di rumah sakit, baik yang ada di Toraja ini, juga yang ada di berbagai tempat. Tuhan bersama dengan mereka. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu. Kami selalu percaya bahwa Engkau tabib yang agung yang akan memulihkan semua yang sakit. Engkau juga hadir Tuhan di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga almarhumah Damaris Utan Sigala, keluarga almarhum Peter Kalindong Linting, keluarga dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa atas meninggalnya orang tua kekasih, keluarga almarhum Mareha Kala Husain Pirade yang saat ini sementara diupacarakan. Biarlah Bapa di sorga Engkau hiburkan mereka, agar mereka kuat dan teguh dalam menghadapi duka ini. Berbagai beban-beban pergumulan kami Tuhan tahu, kami selalu memohon hikmat daripada-Mu, sehingga berbagai beban pergumulan kami dapat kami selesaikan dalam tuntunan, dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Demikian juga Bapa di sorga, Engkau terus memberkati untuk sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu, baik yang berulang tahun pun juga yang boleh sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan. Tuhan, sempurnakan semua sukacita yang dialami oleh anak-anak Tuhan, sehingga setiap sukacita kami kembalikan sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kami kepada Allah. Engkau memberkati majelis gereja, pengurus OIG dan juga unit kerja di jemaat ini. Pakai kami semua Tuhan untuk selalu berpegangan tangan mengerjakan pelayanan. Dengan demikian semua yang kami buat adalah pelayanan yang indah di hadapan Tuhan, yang membuat jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam iman yang kuat. Engkau menolong untuk pelayanan kami sepekan ke depan, baik pemberkatan perkawinan pun juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang telah diatur sedemikian, kiranya akan berjalan dengan lancar dan nama Tuhan diagungkan. Kami telah memberikan persembahan syukur, terimalah Bapa. Demikian juga Engkau menerima rasa syukur kami dengan memberikan seluruh kehidupan kami. Biarlah apa yang kami miliki senantiasa kami syukuri di dalam kasih Tuhan. Kami percaya semua yang Engkau berikan dalam hidup kami adalah tanda kasih Tuhan, dan biarlah kami pun juga selalu menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati Bapa di sorga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, karuniakan hikmat agar pemerintah terus memerintah dengan adil, bijaksana, tercipta suasana yang kondusif, baik di tempat kami di Kota Rantepao dan sekitarnya pun juga di berbagai tempat di seluruh Nusantara. Sehingga dalam keadaan yang kondusif kami boleh hidup saling bergandengan tangan, hidup saling menghormati, membangun toleransi yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami ketika kami pulang nanti, biar kami tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Kami boleh melewati malam ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami percayakan hidup kami kepada Sang Gembala yang agung, Yesus Kristus,
yang akan menuntun kami agar kami mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Ini doa kami bawa demi nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian. Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, hamba bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dalam damai, hiduplah sebagai umat yang telah ditebus, tinggalkanlah ketamakan, hiduplah dalam syukur, dalam kasih, dan dalam kesederhanaan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat dengan hati yang penuh damai dan mata yang tertuju kepada Kristus. Jadilah terang serta garam di tengah dunia. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersyukurlah kepada Tuhan.